Bab 79. Keteguhan yang diuji diam-diam. Seiring langkah-langkah Ayla dan Rayhan menuju kehidupan yang lebih stabil, muncul tantangan baru yang tak disangka-sangka. Jarak emosional, bukan karena pertengkaran besar, bukan pula karena pengkhianatan, tapi karena kesibukan, tekanan batin, dan harapan-harapan kecil yang tidak terucapkan. Hari-hari Ayla kini dipenuhi dengan jadwal wawancara, penandatanganan kontrak luar negeri, dan diskusi konten. Sementara Rayhan mulai lebih sering fokus pada pengembangan proyek startupnya yang mulai mendapatkan investor. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi seakan menempati dunia yang berbeda. Besok aku harus ke Jakarta, ada interview dengan stasiun TV asing, kata Ayla suatu malam sambil menyiapkan koper kecil. Rayhan yang duduk di kursi kerja hanya mengangguk. Kapan pulangnya? Lusa malam. Kamu berangkat sendiri? Ayla menatapnya, menyadari ada nada datar dalam pertanyaan itu. Iya, kamu sibukkan minggu ini? Rayhan mengangguk pelan, lalu kembali menatap layar laptopnya. Ayla menahan napas. Dulu, Rayhan akan berdiri dan memeluknya, meminta hati-hati, mengingatkannya membawa obat migrain. Tapi kini, yang tersisa hanya formalitas. Di Jakarta, Ayla menjalani wawancara dengan lancar. Tapi setelah selesai, ia duduk di kamar hotel dengan rasa hampa. Ia memegang ponsel, ingin menelpon Rayhan, namun belum sempat mengetik pesan. Layar ponselnya menunjukkan notifikasi baru. Selamat Ayla, buku Anda menjadi bestseller di Kanada dan Australia. Senyumnya sempat merekah, tapi seketika redup. Ia ingin merayakan ini bersama Rayhan. Namun, suara-suara dalam hatinya menyuruh menunggu. Ada ketakutan bahwa kabar baik itu akan berlalu hanya sebagai info sepintas lalu. Malam itu, Ayla keluar dari kamar hotel dan duduk di balkon, memandangi langit Jakarta yang gelap dengan cahaya kota yang terang. Ia menyesap secangkir teh hangat, berharap ketenangan, namun pikirannya justru berlarian kemana-mana. Ia rindu, tapi juga takut kecewa. Sementara itu, Rayhan di rumah hanya menatap dinding kosong setelah menutup laptop. Ia juga merasa aneh. Sejak Ayla pergi, rumah terasa sunyi, tapi ada gengsi dalam dirinya. Ia takut jika terlalu menunjukkan rindu, ia akan tampak lemah. Padahal, hatinya sedang kosong. Di meja makan, ia duduk sendirian. Masakan sisa kemarin masih ada, tapi rasanya tawar. Bukan karena kurang bumbu, tapi karena tak ada tawa Ayla yang biasa menghidupkan makan malam mereka. Ia pun mengambil ponsel, membuka galeri, lalu melihat foto mereka berdua di pantai beberapa bulan lalu. Senyum Ayla yang tertangkap kamera begitu tulus. Rayhan menghela napas. Ia tahu, kesibukan telah mencuri momen-momen sederhana yang dulu mereka jaga. Ketika Ayla pulang 2 hari kemudian, Rayhan menjemput di bandara tanpa diminta. Ayla kaget, tapi senyumnya langsung merekah. Kok jemput? Tanyanya sambil menaruh koper ke bagasi. Rumah terlalu sepi tanpa kamu, jawab Rayhan jujur. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tak banyak bicara, tapi genggaman tangan Rayhan di atas paha Ayla sudah cukup menjelaskan bahwa rindu memang tak perlu selalu diucapkan panjang lebar. Malam itu, mereka berbicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, kata Ayla lirih. Dan aku takut jati orang asing buatmu, balas Rayhan. Mereka berpelukan. Tangis Ayla pecah dalam dekapan Rayhan. Tangis bukan karena marah, tapi karena lega. Karena akhirnya mereka jujur tentang kegelisahan masing-masing. Aku nggak mau kita terlalu sibuk mengejar hal di luar sana sampai lupa bahwa rumah kita ini adalah inti dari semua yang kita perjuangkan. Rayhan mencium kening Ayla. Mulai sekarang, kita buat waktu, bukan tunggu waktu luang. Keesokan harinya, mereka mulai membuat kebiasaan baru. Sarapan bersama, meski hanya 15 menit. Menulis jurnal rasa syukur setiap malam sebelum tidur. Menghindari membawa pekerjaan ke kamar tidur. Hal-hal kecil yang menjadi pondasi besar. Dan dari situ, mereka menyadari, cinta sejati bukan soal momen spektakuler, tetapi tentang kesediaan untuk saling menengok dalam diam dan berkata dalam hati, aku tetap di sini bersamamu. Malam berikutnya,
Rehan memberikan kejutan kecil. Ia menyiapkan makan malam dan mendekorasi ruang tamu sederhana dengan lilin aromaterapi dan lagu-lagu favorit Ayla. Meski masakannya tak sehebat buatan restoran, Ayla menitikan air mata haru. "Terima kasih, karena masih memilihku di antara ribuan hal yang bisa menyibukkanmu," ujar Ayla. Rehan menggenggam tangannya. "Karena kamu adalah rumahku, dan rumah harus selalu dipelihara, bukan ditinggal dalam rutinitas." Malam itu, cinta mereka kembali menghangat. Bukan karena kejadian luar biasa, melainkan karena ketulusan yang tumbuh kembali perlahan-lahan. Mereka menyadari hubungan yang kuat bukanlah hubungan yang bebas dari masalah, melainkan yang mampu melewatinya bersama.